装强赢。石阳镇第一天才的手段，但现在这，看你还能翻出？他在后面。怎么，狗急跳墙了？他进一阶。加油！谁能用？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Movie di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Proud Emperor episode kelima. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.出东西来。 无蛋的丹香，半成的黄盐菊，真是让我刮目相。只是按族规行事。人不准进去。 Scene awal ini dimana diceritakan ya guys, di main red arena pertarungan. Pada kesempatan hari ini sang MC kita Kuang Sheng sudah berhadapan dengan si pengkhianat Chongqing. Dan kelihatan si pengkhianat Chongqing banyak orang yang terus menyemangati kepadanya. Dan guna untuk memerintahkan untuk dapat melakukan pertarungan atau perwakuhan teman dengan baik melawan sang MC kita Kuang Sheng. Dan pada kesempatan hari ini sang penatua Chu menginformasikan bahwasannya siapapun yang dapat memurnikan pil unggul dengan ramuan spiritual, maka itu akan dianggap sebagai pemenangnya. Sehingga kelihatan Chongqing langsung membuat bola-bola kecil yang langsung dimasukkan ke dalam tungku pembuatan obat itu. Lalu orang-orang di sana di dekat main arena pertarungan tidak menyangka bahwasannya mereka berdua mempunyai bakat yang luar biasa. Termasuk Chongqing juga mempunyai bakat dan kemungkinan besar Chongqing akan menjadi pembuat pil di masa depan. Dan pada kesempatan hari ini, sang MC kita Kuang Sheng ia pun terus melakukan pemurnian pil obat dan dimasukkan ke dalam tungku pembuatan obat. 怪不得这小子如此爽，爽气。 Sehingga ketua Chu Qiaotian dan orang-orang yang lainnya ia pun langsung terherman-herman. Dikarenakan ia juga merasa tidak mungkin bahwasanya sang MC kita telah berhasil menyempurnakan pil dengan kualitas yang lebih tinggi dari milik punya si Chongqing. Sehingga si Chongqing pun ia pun langsung terherman-herman. Sehingga mereka semua pada akhirnya langsung membentuk pil tersebut dan si Chongqing pun terus sombong di hadapan sang MC kita yang masih menyempurnakan pil itu. Dan bahwasannya juga dikalau Kuang Sheng tidak bisa memurnikan pil, akui saja kekalahannya pada Kuang Sheng, ucap si Chongqing. Lalu si Kuang Sheng terus menyempurnakan pil tersebut di tungku penyempurnaan. Dan menurut Master sang penatua Chu Xiaotian, selama Chongqing memenangkan babak ini semuanya akan berjalan dengan mulus dan lancar. 拿不出东西来，就快点认输，赢下此局。没有吸取教训。 Tetapi akan sebaliknya, ketika Kuang Sheng memenangkan maka situasi akan cukup mengejutkan. Dan sang MC kita Kuang Sheng pun ia terus menyodorkan kekuatannya sehingga ia langsung meledak kepada si pengkhianat Chongqing. Dan sontak ya guys, orang-orang yang ada di tempat tersebut terherman-herman. Dikarenakan semua orang menghisap aroma dari pil yang MC kita yang Kuang Sheng buat. Sehingga ketua Master Chu Xiaotian ia pun sama mencium aroma-aroma sedap dari pil Kuang Sheng yang ia buat. Lalu kelihatan di main red arena pertarungan sang MC kita Kuang Sheng terus menyempurnakan pil tersebut dengan sekuat tenaga. Sehingga Kuang Sheng dapat mengolah dan memilah serta mengambil pil tersebut.
Sehingga sang penatua Chu terherman-herman karena mustahil sang MC kita yang anak nakal itu bisa menyempurnakan pil prototip. Dan pada akhirnya pil tersebut alhamdulillah guys sudah beres. Dan sang MC kita pun langsung memperlihatkan di kepalan tangannya kepada seluruh orang-orang, terutama kepada senior yang terhormat. Dikarenakan mustahil ya guys, tidak mungkin sang MC kita Kuang Seng bisa menyempurnakan pil, maka si Chuking juga sedikit mundur dan sedikit geram kepada sang MC kita, sehingga ia pun langsung melemparkan mata bor tajam ke arah dada sang MC kita Kuang Seng. Dan Kuang Seng pun menahan dan berhasil mengembalikan keadaan situasi dan kondisi saat ini. Sehingga si Chuking pun terhempas ya guys, tertidur di tempat tersebut. Namun tidak lama setelah itu si Chuking kelihatan mengambil pil dari sakunya dan langsung memakan pil tersebut. Dan setelah memakan pil tersebut, si Chuking ia pun langsung berdiri dan ingin kembali menyerang kepada sang MC kita Kuang Seng. Lalu saat ini bahwasannya tidak pernah menyangka ya guys, di kota siang menggunakan cara licik seperti Chuking, ucap sang MC kita Kuang Seng. Dan si tetua Chu Xiaotian terus membacot bahwasannya seseorang menarik garis ketika kompetisi melawan saudaranya sendiri. Dan menurut sang penatua Chu, sang MC kita Kuang Seng udah terlalu berani untuk mencoba membunuh Chuking. Dan pastinya ada konsekuensi untuk sang MC kita Kuang Seng. Dan dikarenakan ada ikatan keluarga sang penatua Chu Xiaotian, dia akan menahan Kuang Seng untuk sementara waktu. Dan si penatua Chu Xiaotian dia sementara ini memerintahkan kepada sang penegak hukum untuk menghantam sang MC kita. Namun tiba-tiba datanglah Chu Ling dan juga Yan menghampiri kepada sang penatua Chu Xiaotian. Dan bahwasannya jikalau sang penatua Chu Xiaotian melepaskan sang adik Kuang Seng, maka dia rela untuk dinikahi dan menikahi Chuking dan menyerahkan seluruh aset keluarga Chu. Namun si penatua Chu Xiaotian dia hanya mengikuti aturannya sendiri, dan tentu saja jikalau Chu Ling minat menikahi dan bersedia menikahi Chuking, maka si penatua Chu Xiaotian ia akan mendukung sepenuhnya. Lalu sang MC kita Kuang Seng pun yang ada di main red arena pertarungan terus membacot kepada si tetua Chu Xiaotian bahwasanya ketua Chu Xiaotian hanyalah binatang buas, dan menurut sang MC kita tidak ada gunanya berdebat dengan sang penatua Chu Xiaotian. Dan sehingga mendengar kata-kata tersebut, para master atau sang para penegak hukum langsung berdiri dan mendengarkan perkataan yang begitu ganas yang dilontarkan oleh sang MC kita Kuang Seng. 你若愿意下嫁给楚清，这小子找死！救命！这声音。 Dan mendengarkan perkataan tersebut sontak membuat sang penatua Chu Xiaotian ia pun langsung mendebrak bumi dan langsung memerintah kepada para ketua penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada sang MC kita dan untuk mengeksekusi mati di tempat tersebut. Sehingga perbaku hantaman ya guys antara penegak hukum versus sang MC kita yang sampah awalnya sangat seru dan sangat membuat jantung berdebar-debar. Dan sontak ketika sang Kuang Seng akan diserang oleh para penegak hukum, dia langsung mendengar suara-suara yang minta tolong. Dan menurut sang MC kita Kuang Seng itu adalah suara Liu Pei. Sehingga sang MC kita pun langsung mengeluarkan aura-aura yang langsung membuat si para penegak hukum yang ingin menyerangnya itu terhempas-hempas, sehingga terlempar sejauh 2 meter. Namun para penegak hukum terus ingin menyerang dikarenakan situasi dan si Tuan Chu Xiaotian terus memberikan perintah untuk tidak keluar dari arena. Namun kekuatan sang MC kita sudah menghampiri setengah dewa yang akan menyerangnya dan berhasil terhempas dan tergila-gila.
Scene pun berpindah ya guys pada kesempatan ini, yang mana si Nona Liu Pei lagi disandra dan disiksa oleh salah seorang tetua yang gacor. Dan tiba-tiba datanglah sang MC kita Kuang Sheng penyelamat kepada si Nona Liu Pei. Dan sehingga ia pun langsung melepaskan serangan kepada si penjahat yang menyiksa si Nona Liu Pei itu. Dan sang MC kita Kuang Sheng pun mengajak si Nona Liu Pei untuk ikut bersamanya. Dan ia pun benar langsung ikut bersamanya keluar dari ruangan. Dan pada kesempatan kali ini, kelihatan Chu Lin dan juga Yan dicegat oleh para penegak hukum yang sudah emosi. Namun semua orang yang ada di tempat tersebut terkejut kembali dan terherman-herman dikarenakan si Chu Yan yang barusan menyiksa si Nona Liu Pei sekarang terhempas keluar. Dan si penatua Chu dan juga Chu Lin dan juga si pengkhianat Chu Qing terherman-herman melihat si Chu Yan yang terhempas oleh sang MC kita Kuang Sheng. Sehingga Chu Qing langsung menggendong dan membawa pergi si Chu Yan yang sudah lemes hampir sekarat. Dan tiba-tiba si penatua Chu membacot kepada Kuang Sheng bahwasanya Kuang Sheng benar-benar menggunakan cara kejam demi seorang wanita cantik. Dan sang MC kita Kuang Sheng pun terus membacot kepada si penatua Chu, dan si penatua Chu langsung memerintah kepada para penegak hukum untuk mengalahkan si pengkhianat yang sudah melanggar aturan keluarga Chu. 不过收拾了一叛徒拿下，遵命回命令。这小子， Sehingga semua orang gagal langsung mengelilingi kepada sang MC kita Kuang Sheng. Lalu si Kuang Sheng pun langsung membacot kepada si Liu bahwasannya harus tenang-tenang saja ya guys, dikarenakan musuh yang ada di hadapannya itu hanyalah beberapa kakek-kakek tua. Dan Kuang Sheng memerintah kepada Liu Pei untuk berada di belakang si Nona Liu Dan si Nona itu pun langsung mengikuti perintah arah-arah dari sang MC kita Kuang Sheng. Dan pada kesempatan hari ini, sang MC kita Kuang Sheng berhadapan langsung dengan orang-orang yang ingin melawannya. Dan ia pun langsung menggunakan kekuatan dua teknik yang disatukan. 今日我倒要百绝和九雷印，但这两 Sehingga sang penatua Chu Xiaotian meminta itu kepada sang MC kita untuk menyerahkan metode dua teknik yang Kuang Sheng miliki. Namun sontak, ia pun langsung memberikan dua golongan kertas itu guna untuk mengelabui sang penatua Chu, sehingga si penatua Chu berhasil terbodoh-bodoh dan tertipu oleh sang MC kita. Sehingga akhirnya mereka pun langsung berbaku hantam ya guys, saling melesatkan kekuatan. Dan sang MC kita pun, dia pun langsung menggunakan kekuatan cakram putih dan cakram merah, tentunya cakram emas. Dan diserangkan kepada mereka semua yang hendak menyerang kepada sang MC kita Kuang Sheng. Dan kelihatan salah seorang penegak hukum mengeluarkan telapak tangan api bumi yang ingin diserangkan kepada sang MC kita Kuang Sheng. Tetapi juga si penegak hukum itu kelihatan mengeluarkan kekuatan jari roh angin serta transformasi 3 teratai, dan semuanya akan dilesatkan kepada sang MC kita. Dan sang MC kita Kuang Sheng pun, ia pun langsung mengeluarkan kekuatan segel 9 guntur dan pentir tentunya disatukan menjadi satu segel guna untuk melawan teratai tersebut. Dan sang MC kita pun, ia pun langsung membuktikan kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut dengan seluruh kemampuan yang begitu kuat setengah dewa di usia muda. Sehingga sang penatua Chu Xiaotian, dia pun geram terhadap Kuang Sheng yang begitu sombong dan gagah. Sehingga sang penatua Chu Xiaotian, ia akan menghentikan bajingan Kuang Sheng dan kesombongannya. 平手，小子，竟然逼得楚啸天亲。 Dan kelihatan Chu Xiaotian langsung mengeluarkan kekuatan menara api tingkat 1 yang begitu kuat yang akan dilesatkan ke arah sang MC kita Kuang Sheng. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan di episode kelima ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. See you next di video pembahasan.